Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ferdi dari Prodi Sistem Informasi PJJ Malang. Di sini sebagai jawaban saya atas tugas pertama admin server, yaitu tentang CentOS 7, di mana soal tersebut sudah saya masukkan ke dalam draft, yaitu instruksi praktik pada kesempatan tugas 1 ini. Login ke dalam sistem CentOS, masuk menggunakan akses root. Sini langsung saja, super user atau akses rootnya adalah super user. Di sini saya menggunakan password simple. Nah, kita sudah masuk di root dan kita membuat 2 user dengan perintah add user. Nah, di sini kita diminta membuat 2 akun user dan kita masukkan passwordnya juga. Nah, ini muncul bad password karena saya menggunakan 6 digit saja. Nah, sudah masuk untuk penggantian passwordnya. Di sini kita bisa coba, kita close saja terminalnya, masuk di switch user. Nah, di sini sudah masuk. Hey Ferdi. Nah, kita masuk di sini kembali. Nah, kenapa user test tadi masih belum muncul? Karena kita belum memasukkan password pada user test. Kita masukkan dulu. Hal yang sama, saya menggunakan hanya 6 karakter saja karena standarnya adalah 8 karakter. Sini sudah selesai, maka kita bisa tampilkan di sini get di sini. Nah, maka di sini akan muncul 3 entitas, yaitu pada bagian bawah admin, saya Ferdi, dan user test. Maka poin B kita juga sudah menyelesaikan. Selanjutnya melanjutkan poin C sebagai root access dan login menggunakan root access di NIM mahasiswa atau NIM saya. Lanjut, kita masukkan perintah usermod. Nah, usermod ini untuk mengaktifkan akses root yang ada di
uh, klien admin ini atau root admin ini. Selanjutnya kita akan keluar atau switch user, pindah ke switch user di NIM saya atau Verdi. Nah, di sini muncul semua Verdi dan user test, maka semuanya hasil sudah kita selesaikan poin A, B, dan kita masuk ke root access poin C yang bagian 2. Ini passwordnya kita menggunakan password yang tadi 6 digit dan masuk. Nah, berhasil, kita sudah masuk. Dan ya, di sini lanjut, kita masuk ke terminal. Dan ya, di sini sebagai user baru kita akan mendapatkan informasi penggunaan user baru, dan juga kita sudah menggunakan root access ke admin atau root access admin. Langsung saja super user, dan ya, berhasil kita masuk di root user. Selanjutnya poin D, manajemen password dan monitor login. Ganti password username mahasiswa dengan password baru, logout kembali menggunakan password baru, jalankan perintah untuk memantau aktivitas login. Oke, kita masuk di sini. Kita menggunakan ganti password. Kita gunakan 8 angka. Nah, sini sudah berhasil. Kita menggunakan satu karakter, cuman kita memenuhi 8 karakter, namun satu karakter yang sama, jadi kita munculkan bad password karena passwordnya mudah dikenali. Lanjut, kita rubah lagi di user test. Nah, di sini kita menggunakan password yang sama sebagai klien. Dan kita masuk di admin, maka akan muncul riwayat login, dan kita juga bisa cek di Verdi tadi untuk cek riwayat login. Saya contohkan terlebih dahulu.
Nah, di sini masuk hal apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada perubahan-perubahan dan dimana kita masuk pada menu aplikasi. Dan kita juga bisa cek di user Verdi. Tentunya menggunakan password yang sudah kita rubah. Ya. Jadi langkah sebelumnya perubahan password kita sudah berhasil dan menggunakan root access di klien Verdi, root access menuju admin. Di sini kita bisa cek juga kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan tadi, tracking riwayat sesi login. Nah, di sini muncul. Di sini muncul kembali. Poin D kita sudah selesaikan dan menuju ke poin E, yaitu edit resolve menggunakan teknik sudo. Tambahkan konfigurasi DNS, uji konfigurasi dengan perintah. Oke, baik. Kita masuk di konfigurasi dulu. Kita menggunakan user Verdi saja sebagai root access ke admin. Masuk di /etc/resolve.com. Resolve.com itu memunculkan network manager atau name server, dimana di sini kita sudah memiliki beberapa name server biasanya, dan ada beberapa file yang ada yang kosong. Maka di sini kita isikan sesuai arahan dari tugas ini, yaitu name server 208672222 dan name server 208672220. Kita masukkan di sini. Dan ya, di sini kita tambahkan saja di bawahnya. Ctrl X, Y, Enter. Di sini kita sudah selesai menambahkan name server. Kita bisa cek menggunakan name servernya sesuai dengan arahan tugas, yaitu menggunakan dig atau ns lookup. Kita tes keduanya saja. Dig. Nah, di sini muncul di google.com. Dan ya muncul. Kita coba kembali. Maka muncul di sini addressnya, lookup. Nah, di sini juga muncul alamat addressnya.
Jadi poin E kita sudah selesaikan konfigurasi untuk perintah DNS, dan poin selanjutnya pengelolaan user test. Masih dalam sisi username, lakukan perubahan password untuk user test, hapus user test dari sistem, tampilkan kembali isi file etc password, memastikan user terhapus. Baik. Di sini kita diminta untuk merubah password kembali. Nah, yang sebelumnya kita menggunakan satu karakter, maka kita akan rubah menjadi 8 karakter berbeda. Nah, di sini muncul bad password karena saya menggunakan barisan urutan yang dimana ini mudah untuk diakses. Jadi kita muncul bad password karena terlalu mudah untuk diakses. Namun di sini sudah berhasil kita rubah, dan langkah selanjutnya yaitu hapus user test. Nah, di sini setelah kita rubah passwordnya akan kita hapus, yaitu menggunakan perintah userdel. Dan di sini berhasil. Dan tugas terakhir yaitu kita memastikan bahwa user telah terhapus. Get. Nah, di sini tersisa admin dan Ferdi saja karena kita sudah menghapus user test, dan kita bisa cek di sini juga switch user. Dan ya, di sini hanya tersisa admin dan Ferdi. Jadi keseluruhan instruksi praktek sudah kita kerjakan dan berhasil di sini. Mungkin sampai sini yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.